Syukur kita kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kesempatan. Dan bersama kita kepada kita bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati imam kita Taufikul Wahid, yang sama-sama kita hormati Ustaz Penceramah malam ini, yaitu Ustaz Arizal Khobar SPI, dan bapak-bapak ibu jamaah salat al-Kausar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita malam ke-10 sudah 9 hari menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan puasa kita diterima dan amal ibadah kita selama puasa diterima Allah SWT dan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Baiklah, untuk bersihkan waktu kita mintakan kepada Ustaz kita malam ini yang berkhususnya, yaitu Ustaz Rizal Khobar SPI, yang judul dari Kawa dan syukri nikmat Allah SWT. Doa Ustaz, persilakan. Narkoba rak itu rak. Narkoba rak. Enggak lewat. Narkoba polisi dah, masa Ustaz tahu narkoba. Waduh, waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sedang tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dengan tidak berat hati kita melangkah ke rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Itu salah satu adalah bukti keimanan kita, bukti perjuangan kita agar ibadah di bulan suci Ramadan ini, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat wassalam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul pada malam ke-10 itu ya. Kalau ke-10 di sini tertulis amanah modal utama dalam hidup. Kalau malam ke-9 mensyukur itu Allah. Amin. Alah, 10. 10 ya, Pak. 10 ya. Jadi amanah modal utama dalam hidup. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang amanah ini, kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau telah disandingkan dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya.
orang yang tepat janji. Maka amanah ini itulah artinya Bapak Ibu. Amanah adalah orang yang menepati janjinya, orang yang memegang janjinya, orang yang tak pernah ingkar janji. Itulah amanah. Mengapa dia modal utama dalam kehidupan manusia? Karena apabila manusia telah ingkar janji, maka ia sama dengan syaitan. Maka manusia itu sama dengan syaitan. Karena syaitan wajib ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan ia, ketika Allah ciptakan syaitan, sebelumnya syaitan ini adalah hamba Allah yang taat kepada Allah. Tetapi ketika ia ingkar janji dengan ketaatannya, maka dia diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga berfirman, juga bersabda, la imana liman la amana lahu wa la dina liman la ahda. Artinya tidak sempurna keimanan bagi orang-orang yang tidak aman, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janjinya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianat Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian khianat berbagi amanat dan dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Jadi amanah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, pekerjaan apabila diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka terima kehancuran. Yang maksud dari yang bukan ahlinya itu adalah orang yang tidak amanah. Kita membuka cabang dalam sebuah usaha, kalau seandainya anggota kita tak amanah, hancur, leburlah dagangan kita. Apapun usaha, kalau seandainya ditaruh di situ orang yang tidak amanah, pasti usaha tidak akan berkembang. Kemudian kalau seandainya kita berumah tangga mendapatkan suami yang tak amanah, maka rumah tangga tentu akan hancur lebur. Rumah tangga tak akan ada namanya kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya, kalau istri yang tak amanah, maka rumah tangga juga pun akan hancur. Begitu juga dengan agama kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia ini diciptakan wa khalaqtul jinni wal insana illa liya'budun, kata Allah, tidak akan diciptakan jin dan manusia kecuali yang menyembah kepada Allah. Maka apabila amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ketika kita diciptakan ini untuk menyembah kepada Allah, tidak dilaksanakan, maka timbullah kehancuran bagi kita, maupun dunia dan akhirat. Apapun aktivitas, kalau seandainya kita tidak taat kepada Allah, maka aktivitas itu tidak akan membawa yang namanya kebahagiaan, tetapi akan membawa yang namanya kesengsaraan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanah yang kedua adalah amanah sesama manusia.
yang kita berikan kepada sanak saudara kita. Mungkin kita berjanji sebelum dilantik menjadi seorang pemimpin, kita berjanji kalau tidak kita tepati maka berat yang nanti kita pikul balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau dengan jabatan itu?" Kemudian Rasulullah SAW cuma tersenyum. Kemudian Abu Dzar ingin meninggalkan Rasulullah, kemudian ditepuk pundak oleh Rasulullah. "Hai Abu Dzar, engkau adalah sosok yang lemah, sedangkan jabatan adalah amanat yang paling berat. Apabila engkau tidak memenuhi amanat, apabila engkau tidak amanah dengan jabatan, maka berat nantinya siksaan di akhir kelak," kata Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu yang rahmatullah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jabatan pangkat yang kita terima itu berat, nanti akan kita bertanggung jawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak menepati janji-janji kita, mohon maaf kalau seandainya ada di sini ingin menjadi seorang DPR, ingin menjadi seorang pemimpin di negeri kita, kalau seandainya tidak amanah, maka hati-hati, karena setiap janji yang kita ucapkan akan kita bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah amanah terhadap diri kita sendiri. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang sempurna. Allah berikan mata, telinga yang dapat mendengar, mata yang dapat bisa melihat, kemudian lisan yang dapat berbicara. Kalau seandainya amanah yang Allah berikan itu kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah, mata kita pergunakan untuk melihat yang tidak baik, telinga kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang sia-sia. Kemudian lisan kita berkata kasar, sering menggunjing, sering bergibah, sering mencaci maki sanak saudara kita. Maka ingat, nikmat yang Allah berikan tersebut bisa menjadi azab bagi kita. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, yang terakhir, amanah yang luar biasa sekarang kita nikmati adalah amanah bulan suci Ramadan. Allah amanahkan bulan suci Ramadan ini kepada kita. Kalau seandainya kita sia-siakan Ramadan ini, kata Rasulullah SAW, celaka. Siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Yang celaka itu adalah orang yang ketika Ramadan pergi meninggalkannya, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di Ramadan. Mungkin Allah tahu kita ini ahli maksiat, mungkin Allah tahu kita ini banyak dosa, mungkin Allah tahu kita ini adalah ahli maksiat. Di depan orang kita terlihat alim, tetapi di belakang kita bermaksiat kepada Allah. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Karena itulah Allah pertemukan kita di bulan suci Ramadan ini. Banyak saudara-saudara kita yang sebelum Ramadan tidak dipertemukan oleh Allah di Ramadan. Sekarang kita alhamdulillah, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kalau seandainya kita sia-siakan Ramadan ini, tunggulah, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku amatlah pedih bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan
kepada kita. Maka marilah kita jaga diri kita di bulan suci Ramadan ini. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini adalah bulan amanah bagi kita. Agar kita menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan di bulan-bulan selain di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang kita cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Kita mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.